Dalam cerita fantasi, biasanya ada konsep sihir di dalamnya. Tapi di dunia nyata, manusia sendiri sudah mengenal konsep sihir di dalam kebudayaannya. Nah, apakah konsep sihir yang ada di cerita-cerita fantasi itu sesuai dengan yang ada di dunia nyata? Dalam banyak cerita fantasi, biasanya rumusnya begini. Ada pelaku sihir, ada currency sihir, lalu pelaku sihir mengubah beberapa currency sihir menjadi fenomena sihir. Misalnya saja begini. Pelaku sihirnya adalah sorcerer, lalu currency sihirnya adalah mana. Sorcerer mengubah beberapa mana menjadi fenomena sihir. Tapi di dunia nyata, sihir itu sebenarnya tidak melulu soal energi. Setidaknya ada 6 jenis sihir berdasarkan sumber kekuatannya atau sumber keajaibannya. Keajaiban berasal dari manipulasi energi magis. Kira-kira begitulah konsep dari sihir berbasis energi. Sangat sederhana, dan inilah yang sering diadaptasi ke sistem sihir dalam cerita fantasi. Mana, chi, magicka, prana, Odin Force, dan sebagainya adalah contoh dari energi magis yang dikatakan bisa menghasilkan keajaiban jika dimanipulasi dengan benar. Energi magis tidak sama dengan energi fisik. Energi fisik selalu tunduk pada hukum termodinamika. Tapi energi magis biasanya tidak tunduk pada hukum termodinamika. Contohnya adalah Reiki. Praktisi Reiki percaya bahwa ada energi kehidupan universal yang bisa dialirkan melalui tangan untuk membantu menyeimbangkan energi tubuh seseorang. Contoh lain adalah Qi. Ini meliputi Qi, Qigong, Tai Chi, dan sebagainya. Konsep dasarnya adalah Qi dipercaya merupakan energi magis yang mengalir melalui jalur-jalur energi dalam tubuh yang disebut meridian. Penyakit dipercaya muncul ketika aliran Qi terhambat atau tidak seimbang. Praktek manipulasi Qi biasanya melalui olah pernapasan, gerakan tertentu, meditasi, atau akupuntur. Atau contoh yang lebih dekat dengan kebudayaan kita adalah tenaga dalam. Dipercaya tubuh punya energi batin yang bisa dikumpulkan dan diperkuat, yang disebut tenaga dalam. Tenaga dalam bisa dilatih melalui olah pernapasan, meditasi, puasa, dan latihan gerak tertentu. Praktisi biasanya percaya bahwa manipulasi tenaga dalam bisa menghasilkan keajaiban berupa peningkatan kekuatan tubuh, kekebalan tubuh, perlindungan spiritual, penyembuhan, hingga kemampuan untuk mementalkan lawan tanpa menyentuhnya. Lalu bagaimana dengan mana? Mana adalah konsep energi magis yang beneran ada dalam kebudayaan manusia, khususnya kebudayaan Melanesia dan Polinesia. Nyatanya, mana dipercaya ada dalam banyak hal, tidak cuma manusia. Mana dipercaya juga ada dalam senjata, batu tertentu, jimat, dan sebagainya. Pada nyatanya, mana lebih berperan seperti sosial kredit. Mana tidak dikendalikan. Mana ada pada diri seseorang. Semakin tinggi derajat seseorang, maka mananya semakin besar. Misalnya kepala suku pasti punya mana yang lebih besar daripada maling. Ketika orang berbuat baik, mananya bertambah. Ketika orang berbuat jahat atau melanggar tabu, mananya berkurang. Jadi memang mana merupakan energi magis, tapi tidak dikendalikan untuk menghasilkan keajaiban. Ini termasuk bentuk sihir yang kuno. Konsepnya adalah sebenarnya manusia tidak bisa melakukan sihir. Yang bisa melakukan sihir adalah makhluk gaib atau spirit karena keajaiban inheren pada diri spirit. Maka manusia menjalin hubungan tertentu dengan makhluk gaib. Bentuk hubungannya bisa berbagai macam, bisa hubungan perjanjian, permohonan, dan sebagainya. Contohnya ada dalam kisah terkenal dari Jerman tentang Johann Faust yang membuat kontrak dengan iblis bernama Mephistopheles. Faust ingin keajaiban berupa mengetahui semua pengetahuan. Mephisto bisa mengabulkan itu, tapi sebagai gantinya nanti ketika Faust mati, jiwanya akan diklaim oleh Mephisto. Contoh lain bisa kita temukan di tablet tanah liat dari zaman Mesopotamia yang menceritakan Asipu yang memanggil dewa dan meminta tolong pada dewa tersebut. Asipu itu sejenis ahli supernatural begitu, seperti dukun kalau di kita, tapi di Mesopotamia kuno, Asipu itu profesi resmi yang diakui negara. Atau contoh yang lebih dekat dengan kebudayaan kita adalah sihir berbasis kodam. Pemilik kodam tidak bisa menciptakan keajaiban, yang bisa menciptakan keajaiban adalah kodamnya.
Jika pada sihir berbasis spirit itu keajaiban inheren pada diri spirit, maka pada sihir berbasis transendensi keajaiban justru inheren pada diri manusia. Jadi seperti skill pasif, manusia mempraktikkan sihir berbasis transendensi haruslah melalui titik tertentu agar keajaiban jadi inheren pada dirinya. Contohnya misalnya adalah Xian dalam tradisi China. Katanya jika seseorang mempelajari Taoisme cukup dalam, sembari berlatih berbagai hal seperti meditasi, diet khusus, dan sebagainya, maka nanti orang itu bisa berubah menjadi Xian. Xian itu basically abadi, bisa terbang, bisa teleport, kebal penyakit, dan sebagainya. Contoh lain adalah Siddhi dalam tradisi India. Siddhi bukan orang seperti Xian. Siddhi adalah konsep keajaiban yang bisa dicapai seseorang melalui praktik yoga yang disebut samyama. Praktiknya ada 3, yaitu dharana, dhyana, dan samadhi. Dharana adalah latihan konsentrasi, dhyana adalah latihan meditasi mendalam, dan samadhi adalah latihan penyatuan kesadaran dengan realitas tertinggi. Pada titik tertentu, praktik samyama ini akan transenden dan bisa mengakses siddhi. Bentuk keajaibannya bisa berupa melihat jauh, melihat masa depan, mengetahui pikiran orang lain, bisa melayang, bisa mengecil, bisa membesar, dan sebagainya. Contoh yang lebih dekat dengan kebudayaan kita adalah rawa rontek. Konon untuk mencapai transendensi, praktisi rawa rontek perlu puasa 7 bulan, lalu puasa tidak makan dan minum selama 40 hari, lalu di akhir proses harus puasa patigeni atau tidak makan, tidak tidur, dan tidak bersosial. Jika survive maka akan mencapai transendensi sehingga keabadian jadi inheren pada tubuhnya. Tubuhnya kebal senjata, kalaupun terluka akan cepat sembuh, dan kalaupun mati akan hidup kembali ketika menyentuh tanah. Intensitas mental dipercaya bisa menghasilkan keajaiban. Ini termasuk bentuk sihir yang relatif baru dalam sejarah perkembangan manusia. Sihir berbasis mental murni mengandalkan intensitas atau kekuatan mental. Tidak ada campur tangan spirit, tidak memerlukan manipulasi energi, dan tidak mensyaratkan transendensi. Contohnya adalah psikokinesis. Psikokinesis merupakan konsep dalam parapsikologi yang berarti kemampuan mempengaruhi objek fisik hanya dengan pikiran. Misalnya menggerakkan benda tanpa menyentuhnya atau mempengaruhi hasil dadu yang seharusnya acak. Karena ini adalah bentuk sihir yang relatif baru, di tahun 1930-an beneran ada penelitiannya. Contoh eksperimennya adalah seperti yang dilakukan G.B. Rhine. Pada eksperimen itu, subjek diminta untuk fokus agar angka tertentu lebih sering muncul pada lemparan dadu. Hasilnya memang angka tertentu lebih sering muncul sesuai dengan yang diinginkan subjek, lalu disimpulkan bahwa niat mental mempengaruhi probabilitas hasil. Tapi tetap saja ranahnya adalah parapsikologi, jadi meskipun ada penelitiannya, tetap ini termasuk sihir berbasis mental. Contoh lain adalah The Evil Eye. Dipercaya niat mental yang kuat seperti iri, dengki, dan benci yang diarahkan melalui tatapan mata atau perhatian mental bisa menyakiti target. Target bisa sakit secara literal, bernasib sial, gagal panen, tubuhnya melemah, dan sebagainya. Kepercayaan ini berkembang di banyak kebudayaan. Di Yunani kuno disebut Baskania, di Romawi disebut Malus Oculus, di Timur Tengah disebut Nazar atau Ain, dan masih banyak lagi seperti di Asia Selatan, Afrika Utara, Amerika Latin, dan sebagainya. Atau contoh yang lebih dekat dengan kebudayaan kita adalah laporan Clifford Geertz dalam bukunya berjudul The Religion of Java. Dilaporkan bahwa di Jawa ada kepercayaan bahwa niat jahat atau kedengkian seseorang dapat menyebabkan penderitaan pada orang lain secara gaib, dan dia menyebut itu sebagai sorcery atau sihir. Seperti teluh tapi murni cuma pakai intensitas mental. Soal apa namanya sebenarnya dari sihir itu tidak diketahui. Ini adalah bentuk sihir yang menurutku paling fancy, karena siapapun bisa melakukannya. Tidak perlu manipulasi energi, bantuan spirit, transendensi, atau main mental. Cukup kumpulkan informasi, kalkulasi atau manipulasi, dan hasilnya dipercaya ajaib. Contohnya adalah bibliomancy.
Bibliomancy adalah teknik meramal atau mencari vision dengan cara membuka buku secara acak. Contohnya adalah tradisi Sortes Vergilianae di Romawi kuno, di mana orang yang memiliki masalah akan membuka puisi karya Virgil yang berjudul Aeneid secara acak, mengambil ayat pertama yang terlihat, lalu menafsirkannya sebagai nasihat atau ramalan terkait masalah yang sedang dihadapi. Contoh lain adalah geomancy yang berkembang di Timur Tengah kemudian tersebar ke Eropa. Geomancy adalah praktek meramal atau mencari vision menggunakan prosedur algoritmik. Caranya adalah dengan membuat titik-titik sebanyak 4 baris. Jumlah titik per baris adalah random. Lalu kemudian dihitung jumlah titik pada setiap baris. Jika jumlah titiknya ganjil, diwakili dengan satu titik besar di sebelah kanan baris yang bersangkutan. Jika genap, maka diwakili dengan 2 titik besar di sebelah kanan baris yang bersangkutan. Nantinya titik-titik besar itu akan membentuk sebuah pola. Total ada 16 kemungkinan pola dan setiap pola punya maknanya sendiri. Ini mirip seperti membaca tarot, atau contoh yang lebih dekat dengan kebudayaan kita adalah weton. Konsepnya hari lahir seseorang itu punya nilai. Hari lahir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hari biasa yang Senin sampai Minggu dan hari pasaran yang Legi sampai Kliwon. Nilai hari biasanya akan dijumlahkan dengan nilai hari pasaran yang akan menjadi nilai weton. Nilai weton ini nanti akan diolah tergantung untuk kepentingan apa. Nantinya nilai akhir akan memiliki makna tertentu sesuai dengan tabel interpretasi primbon. Tidak semua sihir berbasis informasi itu soal perhitungan. Bisa juga soal simbolisme, contohnya adalah sigil atau raja. Basically, raja itu adalah mantra atau doa atau harapan yang dikodifikasi menjadi simbol. Itu juga termasuk sihir berbasis informasi. Raja di dunia barat disebut sigil, sebenarnya sama saja konsepnya. Kadang sigil juga mewakili sesuatu, misalnya sigil untuk mendapat blessing dari spirit tertentu. Meskipun jatuhnya berbasis spirit, tapi sigilnya itu sendiri berbasis informasi. Biasanya informasi nama asli sang spirit yang sengaja dikodifikasi menjadi sigil sehingga tidak bisa dimengerti. Sihir jenis ini sumber keajaibannya adalah kepercayaan kolektif. Sama seperti sihir berbasis informasi yang tidak memerlukan keterampilan tertentu, sihir berbasis sosial juga tidak memerlukan keterampilan tertentu. Prakteknya dianggap ajaib karena semua orang dalam sebuah komunitas masyarakat percaya kalau itu ajaib. Keajaibannya dianggap kausalistik sehingga otomatis tidak dianggap janggal. Prakteknya bisa komunal, bisa juga individual, bisa tabu, bisa juga tidak tabu. Contohnya adalah ritual bone pointing di Australia. Bone pointing biasanya dilakukan oleh dukun suku aborigin yang disebut Kurdaica. Tapi tidak harus begitu, semua orang dianggap bisa melakukannya karena ini adalah sihir berbasis sosial. Caranya adalah dengan menunjuk seseorang memakai tulang khusus yang sudah dimantrai. Penunjukan itu seringkali terjadi di depan umum dan diketahui banyak orang. Biasanya target otomatis tahu kalau dirinya menjadi target ritual bone pointing ketika ditunjuk menggunakan tulang khusus. Tapi kadang juga tidak tahu karena tidak semua orang Australia tahu soal takhayul lokal. Jika sekiranya target tidak tahu kalau dirinya menjadi target sihir, setelah ditunjuk, target akan diberitahu kalau dirinya telah menjadi target sihir. Efeknya bisa berupa ketakutan ekstrim, kehilangan nafsu makan, kondisi fisik memburuk, dan bahkan bisa sampai meninggal. Dipercaya efek itu kausalistik, murni karena masyarakat aborigin percaya mekanisme ajaib tersebut nyata. Contoh lain adalah ritual Hai Nang Mai di Thailand dan Kamboja. Ini adalah ritual pemanggilan hujan menggunakan kucing. Ritualnya dilakukan dengan memilih seekor kucing yang biasanya hitam atau abu-abu, menaruhnya dalam keranjang bambu lalu diarak keliling kampung. Prosesinya pengarakan diiringi musik, nyanyian, dan doa-doa. Orang-orang di sepanjang jalan akan menyiram air ke kucing tersebut. Ngomong-ngomong soal hujan dan kucing, ritual serupa juga ada di kebudayaan kita. Di Jawa terdapat tradisi mantan kucing yang fungsinya juga untuk memanggil hujan. Sepasang kucing jantan dan betina akan dipilih, dimandikan, dan didandani seperti sepasang pengantin. Prosesinya beneran berlangsung seperti acara pernikahan, ada doa-doa, nyanyian. Setelah prosesi selesai, kucing akan dilepas. Dipercaya ritual itu bisa memanggil hujan.
Banyak sihir dan kebanyakan sihir di sepanjang sejarah perkembangan manusia adalah sihir campuran. Kita ambil 4 contoh sihir yang terlihat sama tapi ternyata kombinasi basisnya berbeda. Defixio berasal dari kebudayaan Yunani kuno. Ini sejenis sihir kutukan yang dilakukan dengan mengukir atau menulis nama target dan efek yang diinginkan di lembaran timah. Lalu lembaran timah itu dilipat atau kadang juga dipaku setelah dilipat. Kemudian dikubur di tempat-tempat yang terkait dengan dunia bawah seperti kuburan, sumur, dan lain-lain. Praktek ini termasuk sihir berbasis informasi karena praktisi menuliskan informasi target dan kutukannya. Ini juga termasuk sihir berbasis spirit karena basically lembaran timah yang ditulisi dan dikubur itu adalah sejenis surat untuk roh-roh terkutuk agar mau mengutuk target. Praktek ini juga sekaligus merupakan sihir berbasis sosial karena dianggap lumrah dan kausalistik. Di Yunani zaman dulu, praktek seperti ini sangat common. Misalnya ada pedagang yang cemburu karena kompetitornya lebih laku, langsung saja kompetitornya dikutuk. Atau ketika balap kereta, langsung saja lawannya dikutuk. Execution ritual ini berasal dari kebudayaan Mesir kuno. Ini juga merupakan jenis sihir kutukan sama seperti Defixio tadi, tapi metodenya lebih rumit. Pertama, praktisi harus menyediakan patung tanah liat atau tembikar, biasanya pot atau mangkok. Kemudian patung atau tembikar tadi ditulisi dengan nama target. Kemudian patung atau tembikar tadi diikat, dihancurkan, atau ditusuk-tusuk. Terakhir, patung atau tembikarnya dikubur dengan ritual tertentu. Praktik ini termasuk sihir berbasis informasi karena melibatkan penulisan nama target, berbasis mental karena dipercaya intensitas mental praktisi mempengaruhi tingkat keberhasilan, berbasis energi atau spirit juga karena dalam kepercayaan Mesir kuno, sihir itu melibatkan Dewa Heka. Dewa Heka sendiri dilihat sebagai spirit tapi juga sebagai energi. Ya sebenarnya energi, Heka itu energi sihir yang ada sebelum penciptaan, tapi dipersonifikasi menjadi dewa. Jadinya sihir Mesir kuno hampir selalu berbasis spirit dan energi sekaligus. Nistong atau Nisting Bowl ini berasal dari kebudayaan Skandinavia. Ini juga masih soal sihir kutukan. Prakteknya sederhana tapi agak disturbing. Jadi pertama praktisi akan mendirikan sebuah tiang kayu yang di atasnya sudah ditancapkan kepala kuda atau tengkorak kuda. Kemudian tiang diputar hingga kepala atau tengkorak kuda itu mengarah ke rumah atau tanah milik target. Kemudian praktisi akan mengucapkan kutukan-kutukan keji terhadap target. Ini berbasis sosial sama seperti Defixio tadi, nggak harus orang tertentu yang bisa, semua orang bisa melakukannya dan ini merupakan bagian dari hukum kehormatan masyarakat Viking. Kemudian praktik ini juga berbasis mental karena intensitas mental ketika mengucapkan kutukan itu penting. Terakhir, seperti sihir kutukan pada umumnya, Nistong berbasis informasi. Santet sangat dekat dengan kebudayaan kita karena memang asalnya dari Indonesia. Santet sebenarnya ada 2 jenis, yaitu santet jiwa dan santet raga. Santet jiwa menargetkan mental, sedangkan santet raga menargetkan tubuh fisik. Metode santet sebenarnya tidak terbakukan, terutama santet jiwa. Metodenya bisa bervariasi tergantung praktisi. Ada yang dengan menaruh binatang berbahaya di rumah target, menyebar tanah kuburan di teras target, menyalakan petasan di gagang pintu, dan sebagainya. Intinya target dibuat takut dan paranoid sehingga gangguan mental itu akan memperburuk kondisi fisiknya. Sedangkan santet raga langsung menyasar tubuh, biasanya tubuh dibuat sakit, gatal-gatal, atau langsung meninggal. Prakteknya selalu menggunakan racun tertentu, tapi jenis racunnya juga bervariasi, tergantung efek yang diinginkan. Jadi santet raga sulit untuk disebut sihir, karena tanpa ritual apapun juga yang namanya orang keracunan pasti sakit. Sedangkan santet jiwa itu juga basisnya tidak pasti, tergantung prakteknya seperti apa. Dia berbasis informasi jika melibatkan menulis nama target, berbasis energi jika praktisi yakin manipulasi energi tertentu diperlukan, berbasis spirit jika praktisi yakin kalau gelisahnya target itu disebabkan oleh bisikan setan yang dia pekerjakan, dan seterusnya.